Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kisah Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini adalah hakikat dan ciri gereja yang sehat. Dalam sejarahnya memang gereja senantiasa mengalami dua hal, yang namanya perkembangan, kemajuan, dan di sisi lain ada kemunduran bahkan penganiayaan. Dua hal ini senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, dalam teks ini Antiokhia adalah sebuah kota di daerah Syria bagian utara. Kota ini menjadi basis baru bagi pengikut Yesus pada zaman itu. Dan di Antiokhia pula, orang-orang percaya yang bukan keturunan Yahudi, mereka mengalami pertumbuhan secara pesat. Bisa kita lihat nanti dalam pasal 11 ayat yang ke-20. Dan di Antiokhia juga lah menjadi tempat jemaat Tuhan bertumbuh menjadi besar dan kuat. Serta di Antiokhia juga lah sebutan Kristen untuk pertama kali diberikan kepada orang-orang percaya kepada Kristus. Meski sebelumnya mereka adalah orang-orang Yahudi, umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata setelah kita lihat perkembangan kehidupan jemaat di Antiokhia, kita boleh melihat sekarang ini, pada teks ini, para pengikut Kristus tidak lagi hanya didominasi oleh orang-orang Yahudi, tapi ada juga orang Yunani dan juga ada bangsa-bangsa lain. Nah, ini berarti bahwa karya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja telah membawa pengenalan akan Kristus kepada lebih banyak bangsa. Ada perluasan, ada pengembangan yang boleh terjadi. Kalau gitu, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Antiokhia ini? Yang pertama, Allah itu ternyata tidak pernah pilih kasih. Hal ini terlihat dari umat serta pemimpin gereja dalam Alkitab kita yang terdiri dari berbagai macam jenis golongan.
Tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang Yunani, tapi kepemimpinan yang diperlihatkan adalah kepemimpinan yang saling melengkapi. Ini juga penting dalam kehidupan bergereja kita. Sudahkah kepemimpinan kita di tengah-tengah gereja, baik skala pusat, distrik, resort, parlagutan, menjadi sebuah kepemimpinan yang saling melengkapi, ya, kepemimpinan yang kolektif kolegial, yang semua unsur-unsur yang ada itu memang saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi gereja. Yang kedua, jemaat ini memiliki kehidupan ibadah yang dinamis, bukan yang statis. Artinya apa? Kehidupan ibadah yang dinamis mau mengajak kita semua untuk mau mencari terobosan-terobosan baru dalam ibadah kita kepada Tuhan. Jangan pernah bangga, jangan pernah puas dengan ritual-ritual yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi kita diajak untuk apa? Untuk mencari terobosan, inovasi dalam ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah ada kepekaan dan ketertundukan kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam ketaatan dan ketertundukan kepada pimpinan Roh Kudus, maka gereja, dalam teks ini jemaat Antiokhia, mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi untuk membongkar tipu daya musuh, sekaligus juga membebaskan Sergius Paulus yang adalah gubernur di Romawi. Akhirnya dari jemaat Antiokhia ini kita belajar bahwa hakikat dan ciri gereja yang sehat adalah gereja yang senantiasa bergerak aktif dalam pelayanan misi, baik secara internal maupun secara eksternal, keluar dari dunianya, lalu menanggapi rencana Allah, apapun resiko yang akan dihadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini, dan biarlah dari jemaat Antiokhia kami juga boleh belajar, kami boleh mengambil hikmah, boleh mengambil pelajaran, untuk kami juga boleh memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Saatnya kami akan beranjak untuk beristirahat. Kami menyerahkan hidup kami, istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangunkanlah kami esok pagi Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kami dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.